Halo teman-teman, kembali di channel Future AI. Kali ini kita berada di section atau series belajar machine learning. Ya, kemarin kita sudah belajar AI atau Python ya, belajar Python dasar dari nol. Nah, sekarang kita masuk nih di series machine learning. Nah, bagaimana komputer ya bisa belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, kita akan belajar. Kenapa machine learning sangat penting? Contoh di kehidupan sehari-hari ya. Rekomendasi film Netflix dan YouTube. Nah, salah satu pertanyaan, kenapa di beranda YouTube itu selalu memunculkan video yang kita sukai? Nah, di situ algoritma machine learning itu bekerja. Ketika kita sering menonton satu video, maka YouTube-nya akan memberikan rekomendasi video-video yang serupa pada halaman utama kita. Seperti itu. Begitu juga dengan platform-platform lain seperti Instagram maupun juga TikTok. Itu sama. Selanjutnya ada deteksi spam di email. Nah, ini juga. Kalau teman-teman ngecek di Gmail ya, itu akan ada kolom spam. Nah, di sana, di kolom spam itu, nah itu akan ada suatu email yang masuk, yang itu diduga spam. Yang mana, kalau email spam ini biasanya, si Gmail itu mendeteksi, oh bahwa ini tidak normal, bahwa ini bisa dikategorikan sebagai spam. Nah, Gmail tuh bisa mendeteksi itu. Selanjutnya prediksi harga ojek online, teman-teman ya. Bagaimana sih caranya? Misalkan dari sini, dari satu lokasi A ke B, nah tiba-tiba ada muncul harganya. Nah itu tergantung dari lokasinya, jaraknya, ataupun dari jamnya. Nah itu machine learning bekerja di situ. Dan juga face unlock di smartphone, teman-teman. Nah, bagaimana HP ini bisa mendeteksi wajah kalian? Nah itu menggunakan machine learning. Selanjutnya, apa perbedaannya sih machine learning dengan pemrograman tradisional? Nah, kalau pemrograman tradisional, aturannya ditentukan oleh manusia, teman-teman ya. Misalkan, nah, sedangkan machine learning, aturannya itu dipelajari dari data. Nah, ini adalah contohnya. Kalau program tradisional, input ditambah aturan sama dengan output. Nah, beda halnya dengan machine learning. Dengan machine learning, kita ini ibaratnya adalah data ya. Adalah data, misalkan kita masukkan sebuah inputan nih, maka akan muncul sebuah output. Nah, dari situ model belajar dan menghasilkan prediksi. Misalkan ya, misalkan ada data rumah ya, ada data rumah. Nah, jikalau inputnya, jikalau rumah tersebut dengan luas 50 meter persegi misalkan dengan harga harga 100 juta, misal ya, 50 meter persegi dengan harga 50 juta atau 100 juta, 100 juta. Nah, dari data tadi, nah si model ini dia belajar, oh, jikalau ini maka harganya ini. Maka diprediksi nih, jikalau nanti 75 per 30, 75 meter persegi berapa harganya. Seperti itu, machine learning. Nah, kalau pemrograman tradisional itu adalah aturan. Kita tidak bisa melakukan prediksi di sini karena itu adalah aturan. Bisa sih, tapi itu akan sangat panjang ya teman-teman menggunakan aturan if else. Misalkan jikalau gejala kita membuat prediksi penyakit pada kucing misalkan. Nah, kita buat aturannya nih inputnya misalkan kucingnya nggak mau makan, aturannya. Aturannya berarti penyakit apa, maka ada outputnya. Tapi ini hanya sebatas aturan, tidak bisa memprediksi dari aturan-aturan. Maka jikalau kita programan tradisional, maka akan sangat banyak sekali aturan yang harus kita buat. Nah, maka dari itu di machine learning, model itu belajar, teman-teman ya. Ya, di sini ya, sulit menangani data kompleks tadi. Nah, kenapa? Karena berbasis aturan. Jika ada data yang tidak sesuai aturan, maka tidak bisa diprediksi, sudah. Beda halnya dengan machine learning. Machine learning mampu belajar pola yang kompleks karena dia modelnya belajar dari datanya. Seperti itu. Maka siapa yang menjadi mengawasi hasil outputnya pada machine learning adalah data, teman-teman. Ingat di situ ya.
Definisi machine learning sendiri, cara komputer belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit, teman-teman ya. Tuh adalah definisi tentang machine learning. Nah, di sini aku mau jelaskan kategori utama machine learning ya. Yang pertama ada supervised learning. Apa makna dari supervised? Ya, simpelnya, simpelnya belajar dari data yang berlabel. Ada jawabannya. Tujuannya prediksi nilai atau kategori baru. Contoh. Aku kasih contoh nih. Prediksi harga rumah. Nah, kalau kita memprediksi harga rumah, dari segi apanya coba? Aku tanya. Pasti kan dari harganya, salah. Memprediksi harga rumah, maaf, pasti dari lebarnya, ya, dari jumlah kamarnya, atau dari letak strategis atau enggak. Nah, itu adalah labelnya. Baru dari sana muncul harga rumah. Seperti itu. Ini adalah supervised learning. Ingat, supervised berarti ada label. Supervised berarti ada labelnya pada data. Contoh kedua, deteksi tumor. Misalkan tumor otak ya. Nah, bagaimana kita mendeteksi tumor itu ganas atau tidak? Nah, berarti labelnya ganas atau tidak. Maka deteksi tumor ganas atau tidak dikategorikan supervised learning. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh visual ya, supervised learning. Ada dua label di sini. Ayo mana siapa yang tahu labelnya di mana? Yaps, benar sekali. Ada dua di sini labelnya. Harga rumah, sorry, labelnya adalah luas rumah ya teman-teman ya. Labelnya adalah luas rumah di sini. Ini di sini akan memprediksi harga rumah. Semakin besar ya, semakin besar luas rumah, maka harganya pun semakin naik. Di situ teman-teman ya. Bang, Kak, kalau misalkan kita pakai aturan kan bisa. Mau mau buat berapa aturan? Kalau misalkan luas rumahnya sangat banyak sekali datanya, itu sangat susah sekali dan sangat tidak efisien, teman-teman. Selanjutnya, kategori kedua ada unsupervised learning. Kebalikan dari supervised, kalau unsupervised itu dia itu belajar dari data tanpa label. Tanpa label. Nah, tujuannya menemukan pola atau kelompok tersembunyi pada data. Contohnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Nah, contohnya gimana ini? Misalkan eh, pelanggan A dan B selalu membeli barang A, sedangkan pelanggan C tidak biasa membeli barang A, tidak selalu membeli barang A. Maka dari situ kelihatan, oh ternyata barang A ini dia lebih diminati oleh konsumen seperti itu. Nah, mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan, behavior belanja. Misalkan pelanggannya itu kira-kira belinya itu pas tanggal berapa ya? Atau tanggal awal bulan, atau tengah bulan, atau akhir bulan. Nah, kita bisa melakukan perhitungan di sini atau perhitungan di sini ya, benar. Selanjutnya yang kedua adalah clustering berita berdasarkan topik. Misalkan kalau kita di portal berita kan ada tuh, misalkan ada berita tentang luar negeri, berita tentang misalnya kita cari di search Google ya, kita cari berita misalkan Eropa. Nah, itu yang muncul nanti Eropa. Nah, bagaimana dia mencari itu? Nah, ini namanya adalah clustering. Jadi data-data yang sesuai dengan topik itu disatukan dan nanti hasilnya akan muncul di pencarian. Seperti itu. Contohnya di sini ya. Nanti kita akan belajar juga algoritma Kalman clustering. Jadi ini adalah contoh centroids. Nah, bagaimana data-data itu dikelompokkan? Misalkan hijau. Nah, dia tuh dihitung oleh tetangganya. Jadi yang paling dekat dari centroid atau titik tengah data point. Nah, dia akan menjadi satu kelompok. Misalkan, oh, yang ini kelompok aku contohnya tadi ya konsumen ya. Oh, ternyata konsumen kuning dia itu seringnya beli barang A. Nah, maka di sini adalah konsumen yang sering membeli barang A, seperti itu. Dan seterusnya. Sepertinya teman-teman paham ya untuk unsupervised.
Nah, alus sederhana machine learning, yang pertama, data masuk. Ya, kita mengawali dari data. Nah, seluruh proses ya, ada input, proses, dan output. Ya, inputnya apa? Ya, data. Prosesnya, model belajar dari data, belajar pola di situ ya. Lalu prediksi atau outputnya, prediksi, dan masih banyak lagi. Contoh nyata, tadi kita sudah jelaskan ya, inputnya luas tanah, jumlah kamar, lokasi. Ya, ini adalah contoh prediksi harga rumah. Outputnya harga rumah tentunya, prediksi data harga rumah. Modelnya, nah setelah modelnya ini belajar dari input, semakin luas rumah, harga cenderung naik. Seperti itu. Semakin luas tanah, semakin banyak jumlah kamar, semakin lokasinya strategis, maka harganya cenderung naik. Seperti itu. Oke, kita berada di kesimpulan. Machine learning adalah komputer ya. Komputer belajar dari data untuk memprediksi atau mengambil sebuah keputusan. Kategori utama machine learning ya, sebenarnya ada banyak lagi, satu reinforcement learning, tapi kita tidak bahas di section ini. Nanti kita akan bahas di section selanjutnya. Yang pertama adalah supervised learning. Ada labelnya. Supervised ada label. Masukkan prediksi. Kalau unsupervised tidak ada label, menemukan pola dari data. Nah, selanjutnya episode berikutnya kita akan mengenal dataset dan dari mana kita mendapatkannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di episode pertama. Like, share, and subscribe channel ini jika bermanfaat. Terima kasih dan see you in next video.